Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nurisko Hidayatillah Hamdi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Dalam Jembatan, batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus guru mata pelajaran Quran Hadis pada MTS Atangkoa Suradadi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 7 dengan materi indahnya bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid sebagai salah satu syarat dalam uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagi hari ini marilah kita buka pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Reza memimpin dalam berdoanya. Silakan Mas, berdiri Mas. Yang berdoa. A'udzubillahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Febrian. Reza. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, ya, Ibu mau bertanya, kalian pernah nggak membaca Al-Quran? Apakah kalian sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Belum. Kenapa? Karena masih apa? Masih belum paham tentang ilmu tajwid. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Ya, di sini materinya adalah indahnya bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nah, pernah nggak kalian mendengar istilah hukum tajwid tentang mad? Pernah. Mad itu apa? Artinya? Panjang. Ada lagi? Bacaan yang dipanjangkan. Ya, jadi yang dibaca panjang itu adalah hurufnya. Ya, ini namanya hukum mad. Ini ya. Nah, apakah kalian penasaran dengan pembagian daripada hukum bacaan mad? Penasaran enggak? Pengen paham enggak? Pengen ngerti enggak? Nah, kalau kalian pengen ngerti, pengen paham, supaya kalian membaca Al-Qur'annya bisa baik dan benar, maka kalian harus belajar. Nah, pada pagi hari ini, ya, temanya, materinya yaitu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, maka di situ akan terlihat indah. Karena apa? Karena panjang pendeknya itu terbaca, teratur. Tetapi coba kalau kalian tidak membaca Al-Quran tanpa disertai dengan hukum bacaan tajwid, baca Al-Qur'annya akan indah apa jelek? Jelek. Karena nanti akhirnya apa? Yang panjang dibaca yang pendek dibaca panjang. Nah, selain bacaan jelek, termasuk juga kalian tidak mendapat pahala. Justru apa yang kalian dapatkan?
Silahkan LKS-nya ya, buku yang kalian pegang, materinya dibuka, buku bacaan mat. Indahnya bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Sekarang pembagian hukum mat, ya. Pembagian hukum mat. Ada berapa ya? Hukum mat dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada mat nama lainnya apa? Tahu? Satunya mat far'i. Oke. Dari sini mat asli dan mat atau tobi'i, kemudian satunya adalah mat far'i. Nah, di sini mat far'i terbagi menjadi banyak macamnya. Ada berapa ya? 13. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu mat wajib mutasil. Ya. Sebelum kita melangkah kepada mat wajib mutasil, alangkah baiknya kita paham dulu dengan yang namanya. Kenapa? Karena syarat untuk memahami mat wajib mutasil itu otomatis kita harus paham dulu yang namanya mat tobi'i atau mat asli. Ya, coba tadi mat artinya apa? Tobi'i artinya? Tobi'i artinya asli, ya. Jadi mat itu panjang, tobi'i artinya asli. Huruf mat ada berapa ya, Mbak? Ada 3 apa saja? Alif, wawu, ya. Sekarang pertanyaannya Ibu, alif itu ketika apa? Alif ketika didahului atau bertemu? Didahului. Alif didahului fathah. Kemudian wawu sukun ya. Itu ketika apa? Didahului dhamma. Satunya ya sukun ketika didahului ini yang disebut sebagai huruf mat. Coba kasih contohnya. Ketika alif didahului fathah, ya. Contohnya apa? Misal di sini ya. Contohnya aku tuliskan. Dibaca bersama-sama. La yusminu. Bareng-bareng lagi. La yusminu. Di sini ada alif didahului fathah. Pada huruf apa? Huruf yang kenceng. Huruf la. Betul. Ini ada apa? Harokat fathah. 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Paham? Mat wajib ada yang mau bertanya? Sampai sini tadi, sebelum kita melangkah ke mat wajib mutasil, itu kan kita harus paham dengan mat tobi'i. Setelah kalian sudah belajar dengan mat tobi'i, kemudian melangkah ke mat wajib mutasil. Nah, di mat wajib mutasil, di sini kalian sudah paham? Paham. Oke, jadi kalau paham semua, alhamdulillah. Artinya yang Ibu terangkan berarti meresap, ya. Nah, sekarang coba dibuktikan dengan apa?
Ibu ngasih tugas ke kalian, silakan kalian kerja kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, silakan nanti ya teknisnya yaitu kalian kerjakan pada soal yang Ibu bagikan. Kemudian nanti setelah kalian mengerjakan ya, itu presentasikan setiap kelompok. Nanti yang mempresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompoknya. Paham? Tapi untuk yang lainnya, tolong kerjasamanya. Ya, silakan kalian sudah bawa juz amma? Bawa ya, juz amma. Ya, buku juga sudah. Ya, buku tulis. Ya, buku tulis silakan. Perwakilan dibuat itu ya. Buat menyalin dulu di buku tulisnya, nanti kemudian baru disalin ke dalam buku ke dalam lembar jawabnya. Oke, Ibu bagi kelompok 1. Ibu cek ya, kelompok 1 anggotanya Sabila, ada Apip, ditulis di buku tulis dulu ya. Iya, takutnya nanti salah. Jadi kalau sudah fix baru di mana, kalau ketemu di garis bawah biar nanti langsung ditulis. Untuk kelompok 1 silakan, kelompoknya Mbak Sabila, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Hukum bacaan mat asli atau matobi. Ya, yang pertama boleh bergantian membacanya. Dalam surat Al-Falaq ayat 1 dikarenakan ada doma bertemu wawu sukun. Nah, lanjut. Yang mau bertanya kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, ya silakan akhiri presentasi dari kelompok 1. Demikian. Dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh bacaan hukum matobi atau Isatirrodiyah Quran surat Al-Qari'ah ayat 7, keterangan ada pasrah sesudah ya sukun. Ya. Matobi'i sudah selesai? Ya. Sudah. Tadi dari ketiga contoh matobi'i ada yang mau bertanya atau ada yang dari kelompok 3 barangkali tadi menyampaikannya ada yang kurang tepat, silakan bisa disanggah. Sudah betul? Alasan? Ayatnya tepat, suratnya? Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3 yang sudah menjalankan tugas diskusi kelompok ya, menemukan permasalahan yang ditanyakan pada setiap lembar soal. Masih semangat nggak? Masih. Coba Ibu tes ya semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat. Setelah kita belajar indahnya bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid yang tadinya belum tahu tentang hukum mad wajib mutasil dengan matobi'i, sekarang sudah tahu.
Yang tadinya ketika membaca Al-Quran masih dibaca pendek, sekarang berarti harus dibaca karena sudah tahu cara bacaan panjangnya berapa, sudah tahu. Ya, maka dari itu ya, kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan ya, nanti ketika kalian di rumah atau dimanapun kalian membaca Al-Quran itu harus diterapkan. Supaya apa? Yang tadi Ibu sampaikan di awal, karena biar tujuan kita belajar ilmu tajwid supaya membaca Al-Qur'annya itu bisa baik dan mendapatkan apa? Pahala. Ya, ini. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tajwid, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, otomatis itu pun akan merubah arti. Paham? Kalau artinya berubah, bagaimana? Salah. Yuk ya, harusnya kita meminta apa, nanti karena kita salah membaca, ya, otomatis ya kita mintanya baik karena kita salah membaca, di situ berubah arti lagi. Iya, nah pengen gak kayak gitu? Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita bersyukur kita menjadi pelajar, ya, pelajar yang selalu belajar setiap hari, menggali ilmu, karena kita ingin bisa, karena kita ingin pintar. Termasuk salah satunya ingin bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan baik dan dengan fasih. Ya, ini. Ya. Nah, setelah kalian belajar tentang materi yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana pendapat kalian? Paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, paham. Bagaimana dengan tadi diskusinya? Apakah membosankan atau mumet? Tapi nyatanya kalian bisa mempresentasikan dengan baik kan? Nah, artinya berarti itu tidak mumet. Gampang, mudah sekali ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi pada pertemuan hari ini ya adalah tadi ketika kita membaca Al-Quran harus dibarengi dengan ilmu salah satunya bacaan apa? Matopi'i, mat wajib, mutasil ya. Jadi matopi itu Ibu ulangi lagi, matopi'i hurufnya ada berapa? Apa saja? Alif, wawu, ya. Kemudian contohnya apa? Coba berikan salah satu contohnya, Sabila. La yusminu. Itu ada apa ketemu? Ada kata bertemu alif. Baik ya. Ini matobi. Panjangnya berapa ya? 1. Baik. Nah, kemudian mat wajib mutasil. Tadi pengertiannya apa ya? Apabila ada apa ya, Mel? Bertemu hamzah dalam satu kalimat. Seperti tadi yang kalian sudah selesaikan pada tugas kalian, itu ya artinya mad wajib. Membacanya dipanjangkan berapa ya panjangnya? 2,5 alif. Ya, silakan, sudah rapi semuanya? Sudah siap berdoa? Ya, sebelum kita berdoa, mari kita baca hamdalah bersama untuk menutup pertemuan pada kali ini ya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Riza dipimpin untuk membaca doa. A'udzubillah. Hati-hati ya di jalan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.